Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi yang akan kita pelajarin hari ini itu adalah materi persamaan eksponen. Ya kan, sebelumnya kita udah belajar apa itu eksponen, bilangan berpangkat, sifat-sifat eksponen. Jadi hari ini kita akan belajar persamaan eksponen. Jadi ada persamaan bentuk eksponen. Nanti ada dua bentuk. Lalu setelah itu kita akan belajar fungsi eksponensial. Setelah udah belajar fungsi eksponensial, kita belajar penerapan dari fungsi eksponensial tadi. Ya, jadi yang pertama kita masuk ke persamaan eksponen. Nah, untuk persamaan eksponen, kita ada masuk subtopik yang pertama, itu kita menyelesaikan ya, kita akan menyelesaikan persamaan ya dengan bentuknya persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B. Oke, jadi yang pertama kita akan jumpa bentuk eksponen seperti ini. Nah, untuk menentukan atau menyelesaikan bentuk seperti ini, itu kita dengan cara mengubah persamaan ini ke dalam bentuk yang basisnya sama. Oke, kita tulis dulu ya. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk A fx sama dengan B adalah dengan cara kita mengubah persamaan ke dalam bentuk basis yang sama. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan ubah dia ke dalam bentuk basis yang sama. Jadi A pangkat fx sama dengan B, kita ubah menjadi A pangkat fx, basisnya di sini kan B, sampai kita buat basisnya itu menjadi A. Jadi udah sama-sama memiliki basis yang sama. Basis di sini A, yang di sebelah kanan juga basisnya A. Sehingga karena basis udah sama, bilangan pokoknya udah sama, maka boleh kita turunkanlah pangkatnya tadi ya. Maka eksponennya yang pangkat di sebelah kiri dan di pangkat sebelah kanan itu boleh kita turunkan sehingga persamaannya menjadi Oke, diperhatikan. Nah, fx sama dengan n. Jadi pangkatnya dari kedua pangkat itu kita turunkan. Ya kan? Karena basisnya udah sama, maka eksponennya itu boleh kita turunkan sehingga menjadi fx sama dengan n. Oke. Nah, biar mudah kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelum lanjut ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau enggak, kita langsung ke contoh soal. Jadi kita mau menyelesaikan bentuk eksponen seperti ini. Oke, kita punya contohnya. Tentukan nilai X dari persamaan. Oke, kita punya persamaan yang pertama itu kita ambil 3 pangkat 2x aja. 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81. Oke, coba kita perhatikan pelan-pelan. Kita punya 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81.
kita punya basis yang berbeda. Nah, cara tadi adalah kita jadi samakan basisnya. Berarti 81 kita jadikan eksponen di mana basisnya adalah sama seperti di sebelah kirinya, yaitu 3. Ini kita tuliskan lagi 3 pangkat 2x dikurang 1. Nah, 81 itu adalah 3 pangkat, ayo coba 3 pangkat berapa? 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Berarti 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4. Sampai saat ini basisnya sudah sama. Sudah. Berapa basis sebelah kiri? 3. Basis sebelah kanan 3. Sehingga eksponen atau pangkatnya tadi bisa kita turunkan menjadi 2x kurang 1 sama dengan 4. Ya, maka 2x sama dengan 4 tambah 1, 5. X sama dengan 5/2. Kita sudah mampu menyelesaikan nilai X-nya ya. Sudah dapat. Nah, jadi kita harus samakan basisnya terlebih dahulu, barulah kita selesaikan ya. Oke, kita kasih contoh satu lagi ya kan. Ini contoh yang A, kita ambil contoh yang B. Di sini kita punya 2x ya. 2 pangkat x, pangkatnya juga berkuadrat lagi. Jadi ada pangkat, pangkatnya juga berpangkat ya, dikurangi 3x sama dengan 16. Oke, jangan bingung dulu, kita lihat dulu. Nah, di sini basis yang sebelah kiri itu berapa? 2. Sebelah kanan belum ada basis. Jadi sebelah kanan itu harus kita punyakan basis 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Coba. 2 pangkat 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, berarti 2 pangkat 4 ya. Berarti kita tuliskan 2x kuadrat dikurangi 3x. 2 pangkat x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 2 pangkat 4. Karena udah sama basisnya, boleh kita turunkan eksponennya, pangkatnya. Berarti x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 4. Selanjutnya kita kan mau menentukan nilai x. Ini kalau kita jadikan pemfaktoran bisa nih. Kita pindahkan 4-nya ke kiri, dikurangi 4 sama dengan 0 ya kan. Berarti x tambah 1 sama dengan x kurang 4 sama dengan 0 ya kan. Nah, setelah itu maka x-nya sama dengan negatif 1 ya kan. Baru atau x-nya sama dengan 4 ya. Kita buat di sini x tambah 1, berarti x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 1. Ini x kurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Jadi nilai x-nya yang memenuhi itu ada 2. X sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 4. Udah, tidak ada yang sulit. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke bentuk persamaan yang kedua ya. Bentuk persamaan ketika AFX sama dengan BGX. Oke. Nah, kita masuk yang kedua ya. Kita mau menyelesaikan persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Oke. Kita ada persamaan bentuk yang kedua nih. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ya kita bisa aja dengan cara lagi-lagi kita akan menyamakan basisnya. Ya kan, setelah kita udah menyamakan basisnya, bilangan pokoknya, maka kita bisa menurunkan eksponennya untuk memperoleh persamaan biasa yang akan kita selesaikan. Oke. Jadi caranya sama seperti yang tadi, kita tujuannya menyamakan basisnya. Baru setelah udah sama basisnya, eksponennya kita turunkan. Oke, kita cobakan ya. Kita coba langsung ke contoh soalnya saja biar mudah dipahami ya. Contoh yang pertama, kita punya 25 pangkat x tambah 2 ya. Kita dalam kurungan aja ya 25-nya ya. Itu sama dengan 5 3x kurang 4. Coba perhatikan.
basis sebelah kiri berapa? 25. Basis sebelah kanan 5. Nah, kita kalau mau menyelesaikan ini, mau mencari nilai X ya, kita mau mencari nilai X, itu harus kita samakan basis sebelah kiri dan basis sebelah kanannya. Nah, supaya sama bagaimana, Kak? 25 ini itu adalah 5 pangkat 2. Ya kan? Berarti ini X tambah 2 sama dengan 5 pangkat 3X dikurangi 4. Lanjut. 5 pangkat kalikan, berarti 2x ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 3x dikurangi 4. Sudah samakah basis sebelah kiri dan basis sebelah kanan? Sudah, good job. Jadi ketika udah sama basisnya, kita tinggal turunkan eksponennya. Jadi 2x tambah 4 sama dengan 3x dikurangi 4. Lalu yang 2x kita pindahkan ini ya, 3x ke kiri berarti negatif 3x, baru negatif 4 kita negatif 4 ya kan? Bener? Bener dong. Lanjut, berarti ini tinggal negatif x ya kan? Negatif 4 dikurangi 4 negatif 8, berarti x sama dengan 8. Jumpalah nilai x-nya. Jadi intinya kalau kalian jumpa bentuk persamaan seperti ini, kalian samakan basisnya terlebih dahulu. Sesudah sama basisnya, barulah bisa kalian lakukan prosesnya seperti ini. Jadi eksponennya bisa kita turunkan, Jadi kita udah memperoleh persamaan biasa yang bisa udah kita selesaikan. Gitu dia. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke soal, ya soalnya ini agak sedikit sulit ya. Oke, kita pahami ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif. Oke, ingat bilangan bulat positif. Dia bilangan bulat, berarti dia tidak ada pecahan dan dia harus positif, tidak boleh negatif. Yang memenuhi ya, A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, lanjut. Tentukan nilai dari A tambah B. Oke, kita mau menyelesaikan ini. Ya. Coba. Jadi ada A dan B ya. Jika A dan B itu adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Oke. Ya. Coba perlahan-lahan kita pahami. Ya. Di sini kita nggak bisa langsung melakukan pengurangan ya. Ya kan? Tidak. Tapi kita tahu kalau kakak bilang seperti ini. 2 pangkat 20 itu adalah 2 pangkat 19 dikali 2. Pada setuju nggak? Setuju. Kenapa? Ini 2 pangkat 20. Ini 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 di sini ya. Tapi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Artinya 2 pangkat 20 sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama ya. Sehingga ya, kita balik lagi ke persamaan ini. Sehingga A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 itu kita jadikan seperti ini. 2 ya, 2 kali 2-nya boleh di depan ya. 2 pangkat 19 dikurangi 2 pangkat 19. Ya kan? Iya. Lanjut, berarti A pangkat B sama dengan, kita keluarkan 2 pangkat 19-nya. Boleh nggak? Boleh, karena sama-sama ada 2 pangkat 19. Berarti di sini tinggal 2, di sini dikurangi 1. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Ya, berarti 2 pangkat 19 dikali 2, 2 dikali 2 pangkat 19. 2 pangkat 19 dikali negatif 1, negatif 2 pangkat 19. Sama, kita faktorkan saja, kita keluarkan 2 pangkat 19-nya. Lanjut, A pangkat B sama dengan, berarti 2 pangkat 19, 2 dikurang 1, berapa? 1. Artinya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19.
Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya ya, nilai A sama dengan 2. Nilai B berapa? Nilai B-nya sama dengan 19. Nah, yang ditanya A tambah B. Jadi A ditambah B sama dengan 2 tambah 19 sama dengan 21. Selesai. Ya, jadi lagi-lagi kita pahami sifat bilangan eksponen ya. Baru kita samakan basisnya. Jangan dilupain sifat-sifat dari eksponen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan biar kita lanjut ke fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial dan penerapan dari fungsi eksponensial. Oke, kita lanjut saja ya. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial, kita ke biasa ya kalau matematika definisinya. Jadi fungsi eksponensial ini itu fungsi yang dia memetakan x anggota dari bilangan real ke, kita tulis aja biar nggak bingung ya. Definisi fungsi eksponensial ya. Definisi fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx sama dengan k kali a pangkat x. Perhatikan, dengan a lebih besar dari 0 berarti a nya positif dan a nya itu tidak boleh sama dengan 1. A lebih besar sama dengan 0. Ya, itu sebenarnya definisi dari eksponen ya kan. Nah, eksponennya itu kan A pangkat X ya kan. Jadi fungsi eksponensial itu fungsi yang memetakan setiap X elemen bilangan real. Berarti X ini anggota bilangan real di mana A ya, bentuknya ini, bentuk fungsinya gini, Fx sama dengan K kali AX. Bisa juga nanti kalian jumpain seperti ini, jangan terkejut ya, Y sama dengan K kali AX. Itu juga fungsi ya, sama mau Fx ataupun Y juga bisa. Selanjutnya kita bentuk umumnya. Kita kenalan dulu sama bentuk umum fungsi eksponensial. Bentuk umumnya itu ya tadi inilah, Fx sama dengan K dikali A pangkat X ya. Oke, itu fungsi eksponensialnya, bentuk umumnya. Langsung aja ke contoh gimana sih fungsi eksponensial itu. Sebenarnya kalau udah ada fx sama dengan 3 pangkat x, itu udah fungsi eksponensial ya. Ya kan? Iya. Karena udah apa? Udah ada a-nya di sini ya. A-nya itu positif, sesuai a-nya positif dan a-nya tidak sama dengan 1. A di sini juga tidak sama dengan 1, berarti dia udah fungsi eksponensial. Boleh fx sama dengan 3 pangkat x tambah 6, juga ini fungsi eksponensial. Atau ada fx sama dengan 4 dikali 2 x tambah 3. Di sini kenapa juga dibilang fungsi eksponensial? Iya, kenapa? Karena a-nya juga positif ya kan, dan a-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, kalau di sini dilihat berarti 4 ini apa? Kalau sesuai bentuk umumnya, 4 ini adalah K. Ya kan? A-nya berapa? 2. Pangkatnya X. X-nya itu bilangan real. Berarti dia juga termasuk fungsi eksponensial yang dimana pangkatnya variabel X. Oke. Ya, lanjut kita kenalan sama grafik fungsi eksponensial.
Oke, grafik fungsi eksponensial itu ada dua ya. Perhatikan. Sini kita gambar dulu kurvanya. Sini X, sini Y. Lanjut kita tarik seperti ini. Nah, dia melambung ke atas. Artinya kurvanya ini monoton naik. Ya, monoton naik. Nah, monoton naik ini ya, persamaan bentuknya ini A-nya itu lebih dari 1. Ketika A-nya lebih dari 1, maka selalu bentuk fungsinya itu monoton naik ya. Kalau A-nya di sini lebih besar dari 1, monoton naik. Perhatikan, fx sama dengan 3 pangkat x. A-nya 3, A-nya lebih besar dari 1, iya, berarti ketika digambarkan dia akan monoton naik. Lanjut, ada yang kedua, gambar yang kedua. Ini, nah di sini X, di sini Y. Nah, ini monoton turun. Monoton turun. Nah, monoton turun ini itu ketika A-nya positif tetapi kurang dari 1. Oke, A-nya itu kurang dari 1. Kalau ini A-nya lebih dari 1, kalau ini A-nya kurang dari 1, dan dia harus positif. Kenapa Kak harus positif? Karena ke definisi yang di awal tadi, kalau eksponen ya A-nya itu harus positif. A-nya itu harus positif. Makanya A-nya harus positif tapi kurang dari 1, monoton turun. Nah, ketika udah kita gambarkan grafik fungsi eksponensial ini, ada monoton naik dan monoton turun, inilah yang menyebabkan ada penerapan fungsi eksponen, yaitu ketika monoton naik itu namanya pertumbuhan eksponensial. Tapi ketika monoton turun itu adalah peluruhan eksponensial atau penurunan eksponensial. Jadi kita lanjut ke penerapan fungsi eksponensial. Oke, penerapan fungsi eksponensial. Yang pertama adalah fungsi pertumbuhan. Eksponensial. Ada fungsi pertumbuhan eksponensial. Bentuk fungsinya sama ya. Fx sama dengan B dikali A pangkat X. Di sini B, di sini K, boleh ya, B atau K juga terserah ya. Jadi boleh di sini kalian pakai K, tapi di sini pakai B juga nggak masalah ya. Lanjut, Fx sama dengan B pangkat AX ya. Dimana kalau dia pertumbuhan ya, A-nya itu harus lebih besar dari 1 sebagai faktor pertumbuhan. Oke, faktor pertumbuhan. Lanjut, Y-nya itu ada ini B. B-nya ya itu jumlah asal. B-nya itu jumlah asal. Artinya ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0. Jadi kayak titik awal ya. Itu jumlah asal atau X-nya sama dengan 0. Nah, ini X-nya ini itu eksponen ya, udah taunya kita. Oke. Nah, di fungsi pertumbuhan eksponensial kalian akan juga berkenalan sama faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhannya adalah A sama dengan 1 ditambahkan R dengan, pahami, dengan R-nya itu adalah laju pertumbuhan per selang waktu. Oke, waktunya T kita buat. Nah, lanjut ya. Ya kan? Itu ada R, R-nya itu laju pertumbuhan per selang waktu T. Nah, lalu
Y-nya tadi itu jumlah ya, ini fx di sini. Fx-nya itu jumlah setelah selang waktu T dan fraksi. Jadi ada fraksinya itu, kalau kayak gini bingung, nanti kalau udah dicontoh soal kalian bakal paham ya. Jadi fraksinya itu X sama dengan T per T. Nanti kita pahami. Apa yang T kecil itu waktu T ya, T besar itu apa. Langsung aja ke contoh soal ya, biar kita paham ya dari fungsi pertumbuhan eksponensial. Kita ke contoh. Biasanya dia soal cerita, dan itu biasanya dia soal jumlah pertumbuhan penduduk, boleh ya. Di sini pas ketepatan juga jumlah penduduk ya. Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa. Oke. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa. Nah, laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Udah dikasih tahu laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Nah, yang ditanya tentukan ya, tentukan yang A, persamaan dari pertumbuhan ya, persamaan dari pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, kita tentukan ya perkiraan jumlah penduduk ya, penduduk Indonesia pada tahun berikutnya, pada tahun 2020. Oke, kita akan selesaikan ini dengan fungsi pertumbuhan eksponensial. Coba kita pahami soalnya dulu ya. Kita pahami soalnya dulu biar kita dapat menyelesaikan, mengeksekusi soalnya. Kita ada jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 itu sekitar 230 juta. Ya. Ada pada tahun 2010 ada 230 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, diketahui laju pertumbuhan penduduk itu sekitar 2% per tahun. Jadi setiap tahunnya ada 2% naik ya per tahunnya. Lanjut. Nah, kita disuruh tentukan yang pertama, persamaan dari pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Oke, itu mudah. Yang kedua, tentukan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Oke, kita pahami. Nah, kita akan jawab yang A. Ya, yang A. Nah, B tadi itu kan ini masih di sini. B tadi itu adalah jumlah asal ketika X-nya sama dengan 0. Maka dari itu ya 230 juta jiwa itu adalah B-nya ya. Karena dia nilai awalnya ya, B-nya 230 juta jiwa. Pada tahun berapa? 2010. Oke, pahami. Lalu ya, R tadi itu adalah laju pertumbuhan per selang waktu T ya. Perhatikan. R adalah laju pertumbuhan per selang waktu T. T besar. Artinya kalau di sini laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Berarti R itu ya kan, R-nya itu adalah 2% atau 2/100 atau 0,02 per tahun. Oke, lanjut.
kita tahu ya faktor pertumbuhan, kita kan mau buat persamaan dari pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, kita mau buat persamaan berarti ini fx sama dengan b dikali a pangkat x. Kita udah tahu b, tapi kita belum tahu a. Nah, supaya biar nyari a ya kan, kita udah tahu b. Nah, kita belum tahu yang a. Supaya nyari yang a ini kan rumusnya ini a sama dengan 1 ditambah r. Berarti ya a sama dengan 1 ditambah r, ya kan? Berarti 1 ditambah r berapa? 0,02. Nilainya 1,02. Oke, itu adalah jumlah a-nya. Nah, T besar itu karena di sini R-nya itu tadi kan laju pertumbuhan per selang waktu T besar. T besarnya berarti karena di sini per tahun berarti 1 tahun. Oke, sudah kita bisa bikin bentuk persamaannya yaitu fx sama dengan b-nya berapa? 230 yang ini. Ya kan? Dikali a-nya berapa? Ini ya a-nya kan 1,02x. Dapat, udah persamaannya. Nah, selanjutnya kita mau menyelesaikan yang B. Tentukan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Ya, jumlah penduduk pada tahun 2020. Tahun 2020. Nah, kita cari T kecil. Karena di sini kita ada permainan, di sini ada T kecil. Nah, T kecil itu bagaimana, Kak? T kecil itu adalah jumlah setelah selang waktu, ya. Jadi, T-nya itu adalah tahun 2020 kita kurangkan dengan awalnya tahun 2010. Berarti jarak dari 2010 ke 2020 ada 10 tahun. Selanjutnya kita nyari X-nya. Ini. X sama dengan T per T. T kecil per T kapital ya. X sama dengan T kecilnya 10 tahun. T besarnya 1 tahun ya kan. Berarti 10 per 1 berapa? 10. Lanjut. Berarti kita ke persamaannya. Persamaannya kan fx sama dengan 230 dikali 1,02 pangkat x ya kan. Nah, lanjut ya. Fx sama dengan 230 dikali 1,02, x-nya kita ganti 10 karena kita udah nemu fraksinya di sini x-nya itu 10, berarti pangkat 10. Lanjut, fx sama dengan 230 dikali ini 1,02 pangkat 10 itu kalian cari 1,219. Maka fx sama dengan ya baru kalian kalikan lah 230 dengan 1,219 itu 280,37. Artinya ya, jadi penduduk Indonesia 2020 adalah 280, komanya nggak usah ya, juta jiwa. Oke. Berarti di tahun 2020 ada 280 juta jiwa. Di tahun 2010 ada 230 juta, bertambah 50 juta. Karena setiap per tahunnya itu nambah 2%. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Biar kita lanjut ke apa? Ya, satu lagi. Fungsi peluruhan eksponensial. Fungsi peluruhan eksponensial. Terakhir ini. Iya. Enggak bingung, sedikit aja bedanya, ya. Peluruhan atau penurunan boleh ya, samanya itu. Oke, perhatikan. Sama dia fx, fungsinya fx atau rumusnya fx
B dikali A pangkat X ya. Tapi ya sama. A-nya ya, A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Makanya dia disebut faktor peluruhan. Tadi seperti grafiknya ya. Oke. B-nya kita tahu apa B-nya? B-nya adalah jumlah asal, ya kan? Jumlah asal atau jumlah awal boleh. Ketika X-nya sama dengan 0. Nah, faktor peluruhan tadi udah ada ya, faktor pertumbuhan. Nah, faktor peluruhan juga ada. Bedanya dia adalah jadi pengurangan. A sama dengan 1 dikurangi R. Dengan R adalah laju peluruhan atau penurunan ya, waktu, ingat, lihat T besar, waktu T kapital ya. Fraksinya adalah X sama dengan T per T kapital. Oke, langsung saja ke contohnya biar kita nggak ribet, nggak bingung mendefinisikan dari fungsi peluruhan eksponensial ya. Oke, kalau penurunan itu contohnya kita ambil ini. Jika nilai jual mobil baru ya adalah 400 juta rupiah. Oke. Jika nilai jual mobil, pasti kalau mobil ya, kalau dijual akan pasti mengalami penurunan ya kan. Kalau suatu barang ya kan, jual HP, kita beli HP baru nih, terus kita jual, itu bakal akan mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan 12% ya, bebas ya mau berapa penurunannya. Nah 12% ini ternyata per tahun, jadi setiap tahun dia menurun sebanyak 12%. Tentukan katanya nilai jual mobil ya, mobil yang sama dengan 5 tahun kemudian. Oke, kita mau jawab ini. Oke, kita pahami soalnya terlebih dahulu. Ya, kita punya mobil, kita beli mobil baru ya. Oh enggak, kita jual mobil. Jual mobil baru 400 juta. Nah, karena per tahunnya mengalami penurunan, karena kan sebuah mobil kalau dijual ya kan pasti mengalami penurunan, setiap tahunnya itu 12% ya, 12% per tahun. Nah, kalau kita jual lah mobilnya tadi di 5 tahun kemudian, jadi berapalah harganya setelah udah ada penurunan tadi. Oke. Nah, lihat ini B itu jumlah awal, berarti B-nya jumlah awalnya itu adalah 400 juta. Lanjut, R-nya ya adalah penurunannya berapa? 12%. 12% berarti 12 per 100, berarti 0,12. Per apa? Per tahun, ditulis ya per tahun. Lanjut, kita cari yang A-nya. A-nya itu sama dengan 1 dikurangi R. Berarti 1 dikurangi 0,12. R-nya kan 12 kan, 0,12 kan berapa? 0,88. Lanjut, kita nyari si fraksinya, X-nya sama dengan T per T kapital. T kecil ya, karena kita mau cari 5 tahun kemudian, itu adalah T kecil 5 tahun. T besar ini adalah per tahun ya, berarti 1 sama dengan 5 tahun. Atau kita bilang X-nya itu, fraksinya itu jarak yang mau dicari per tahunnya berapa. Jadi tadi kan di tahun awal 400 juta, kita mau nyari 5 tahun kemudian, berarti X-nya itu 5 tahun gitu ya. Lanjut, kita ke fungsinya, berarti fx sama dengan
B ya, bentuk fungsi yang ini ya. B berarti B-nya itu 400 dikali, lanjut A pangkat X, A-nya 0,88, pangkat X-nya itu adalah 5. Ya udah, kalau ini udah kita selesaikan aja, berarti fx sama dengan 400 0,88 dikali 0,88 kali 0,8 sampaikan pangkat 5 itu hasilnya 0,528. Kita ambil 2 aja, 3 angka di belakang koma. Lanjut fx nya sama dengan 200, kita kalikan 11,2. Jadi ya udah nemu kita. Jadi nilai jual mobil 5 tahun kemudian adalah 211 juta. Wah, cukup mengalami penurunan yang dahsyat ya ketika kita jual mobil barunya itu awalnya 400 juta, setiap tahunnya menurun 12%, ternyata di tahun kelimanya udah jadi 211 juta harga mobilnya. Nah, inilah penerapan fungsi eksponensial, bisa mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu ketika monotonnya naik, nah ini monotonnya turun. Terbukti loh teman-teman, kan kakak bilang tadi. Monoton fungsi peluruhan eksponensial. Penurunan itu ketika A-nya itu positif tetapi kurang dari 1. Nah, di sini ini nih A-nya kan, berarti kan fx sama dengan B dikali A pangkat X. A-nya itu 0,88. 0,88 kurang dari 1 enggak? Iya, kurang dari 1. Tapi positif enggak? Iya, positif. Ya kan? Nah, kalau contoh yang pertama tadi, nah ini bentuk fungsi monoton naik ya. A-nya itu lebih besar dari 1, iya 1,02, ya kan 1,02 pasti lebih besar dari 1. Walaupun lebih besarnya 0,02, ya tapi tetap lebih besar dari 1. Nah, jadi dia inilah dia fungsi. Nah, disinilah grafiknya tadi. Jadi harus sesuai ya A-nya itu. Oke, sekianlah materi yang kakak sampaikan dari hari ini. Apa yang mau didiskusikan sama kakak, kakak persilahkan. Apa yang membuat adik-adik bingung, teman-teman bingung semuanya, silakan ditanya ke kakak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.